Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FG09 MPKT 18 akan mempresentasikan terkait proposal PKN kami yang berjudul Penerapan Rumah Zero Energi di Perkotaan. Kami dari FG09 terdiri dari Saya Didi Pramari. Saya Marsha Ardelia Putri. Saya Michael Bolahia. saya Rifa Kansa. Dan saya Fern Valentina Darmawan. Berikut merupakan presentasi dari proposal PKN kami. Yang pertama ada latar belakang dari penyusunan proposal PKN kami. Sejumlah ilmuwan telah memprediksi bahwa dalam beberapa tahun mendatang, sumber-sumber tak terbarukan seperti minyak, gas alam, dan batu bara akan semakin langka dan tidak dapat diakses. Hal ini akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap penggunaan energi di masa depan. Selain itu, energi konvensional tersebut juga dikatakan tidak ramah lingkungan, karena menjadi faktor besar penyumbang pemanasan global dengan melepaskan emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Perancangan bangunan saat ini kurang memperhatikan keselarasan antara bangunan dan alam. Eksploitasi sumber daya alam banyak dilakukan secara berlebihan tanpa memikirkan jumlahnya yang semakin berkurang serta kualitasnya yang semakin menurun. Hal ini akan memperburuk kondisi dari lingkungan alam kita. Salah satu energi yang menjadi kebutuhan pokok manusia adalah listrik. Menurut data, konsumsi listrik per kapita Indonesia sejak tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sendiri, konsumsi listrik nasional sebanyak 910 kWh per kapita. Penggunaan listrik terbesar di Indonesia digunakan untuk rumah tangga, industri, dan usaha. Penggunaan listrik secara berlebihan akan menuntun pula kepada penggunaan energi yang berlebih. Hal ini juga akan menuntun pula kepada dampak negatif yang dihasilkan dari produksi energi fosil, yaitu emisi gas rumah kaca yang tinggi, dan akan mengakibatkan peningkatan suhu rata-rata global atau biasa kita sebut pemanasan global. Rumah zero energi adalah sebuah konsep bangunan yang menciptakan nol emisi karbon dan mengkonsumsi nol energi per tahun. Konsep ini merupakan sebuah strategi efisiensi energi yang bertujuan menghemat cadangan energi yang statusnya saat ini sedang berada di bawah tekanan. Rumah zero energi merupakan pemahaman tentang bangunan yang secara keseluruhan tidak mengkonsumsi energi yang bersumber dari PLN maupun bahan bakar fosil. Dengan kata lain, konsep ini merupakan konsepsi bangunan yang dapat mencukupi kebutuhan energi sendiri dari sumber energi terbarukan, seperti matahari, angin, air, bahan bakar nabati, biomasa, dan biogas. Cara ini dianggap paling efektif untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya konsep rumah zero energi, diharapkan efisiensi energi pada bangunan akan meningkat dan secara bersamaan mampu menjaga kualitas hidup manusia serta alam sekitar. Hal ini juga dipandang sebagai solusi untuk masalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, tujuan pembuatan PKM Rumah Zero Energy adalah pertama, untuk mengembangkan inovasi yang sudah ada terkait penerapan Rumah Zero Energy dengan mengembangkan gagasan-gagasan ide yang kami miliki dalam proposal ini. Kedua, untuk mengedukasi masyarakat terkait manfaat penggunaan energi terbarukan dan kerugian penggunaan energi fosil. Dengan memahami hal ini, masyarakat nantinya lebih berkemungkinan untuk turut berkontribusi atas gagasan yang kami ajukan ini. Ketiga, untuk mendukung usaha Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Seperti yang kita ketahui, penggunaan zero energy ini dapat mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Manfaat dari pembuatan PKM Rumah Zero Energy ini adalah, pertama, meningkatkan minat dan kemampuan mahasiswa dalam berinovasi, terutama dalam PKN ini dalam ranah teknologi yang ramah lingkungan. Kedua, menjaga kualitas hidup masyarakat tanpa memberi dampak negatif bagi alam. Dengan penerapan Rumah Zero Energy ini, manusia tetap dapat menggunakan energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan berkurang, bahkan memungkinkan pula untuk dihilangkan dampak negatifnya secara keseluruhan karena menciptakan nol emisi karbon dan mengonsumsi nol energi per tahunnya. Terakhir, sebagai solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan ekosistem lingkungan yang sehat. Karena penggunaannya menghilangkan dampak negatif untuk lingkungan, maka hal ini mendukung keberlangsungan lingkungan, bahkan membantu lingkungan kita juga untuk pulih. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan gagasan rumah zero energy. Yang pertama itu tahapan pemilihan lokasi.
dalam memanfaatkan panel surya, maka lokasi yang cocok untuk konsep rumah zero energy adalah mendapatkan intensitas pencahayaan matahari sepanjang hari dan sepanjang tahun, kemudian tidak sering berawan, dan tidak tertutup oleh bangunan lainnya. Lalu, tahapan mendesain rumah. Desain dari bangunan arsitektur akan menentukan bagian rumah menjadi efektif atau tidak untuk menentukan keputusan-keputusan menghemat energi. Prinsip eco low energy design menjadi pilihan yang paling tepat untuk membangun rumah zero energy. Yang ketiga yaitu tahapan menentukan material bangunan. Material bangunan harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Tidak beracun, dalam proses pembuatan tidak menghasilkan zat berbahaya bagi lingkungan, dapat menghubungkan pemilik dengan alam, lalu kemudian dapat mudah didapatkan, dan yang terakhir yaitu dapat terurai secara alami. Yang keempat yaitu penentuan sumber energi bagi rumah. Pada rumah zero energi, listrik dapat dihasilkan dari energi-energi alternatif dengan pemasangan solar panel untuk memanfaatkan energi dari matahari. Yang terakhir yaitu pemeliharaan rumah. Pemeliharaan sistem dari rumah zero energi dapat berdasarkan pada building automation system yang dapat mengizinkan pemilik rumah untuk memantau keadaan rumah secara real time dan melihat status rumah apakah sedang dalam performa baik atau tidak. Kesimpulan dari proposal PKM kami adalah semakin berkembangnya zaman, semakin berat pula tantangan yang dihadapi oleh bumi ini. Perubahan yang terjadi di bumi akibat perbuatan manusia sudah seharusnya menjadi tanggung jawab manusia pula dalam memperbaikinya. Dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera tanpa perlu mengorbankan alam, butuh kerjasama dari tiap-tiap manusia di belahan bumi ini. Kita sebagai mahasiswa yang juga menjadi bagian dari manusia perlu turut serta di dalamnya. Gagasan terkait penerapan rumah zero energi di perkotaan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa perlu mengorbankan alam, sekaligus membantu Indonesia dalam usahanya mengurangi produksi emisi gas rumah kaca. Tahap-tahap seperti memilih lokasi, mendesain rumah, menentukan material bangunan, menentukan sumber energi bagi rumah, sampai memelihara rumah dilakukan dalam mengembangkan inovasi tersebut. Ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam membuat presentasi kami kali ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.